Soalun, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ma makna qaimin binafsihi. Apa arti makna berdiri dengan sendirinya? Bihaqqillahi ta'ala, pada hak Allah yang maha tinggi derajatnya. Jawabun itu jawab. Makna qaimin binafsihi, arti makna berdiri dengan sendirinya adalah bihaqqillahi ta'ala, ya, sendiri, ya, dengan sendirinya adalah pada hak Allah yang maha tinggi. Anak takidah, sesungguhnya i'tiqad, keyakinan kita, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, anallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju, tidak butuh, ila syai'in, kepada sesuatu. Apa itu sesuatu? Makhluknya. Jadi Allah, ya, qiyamuhu binafsihi atau qaimin binafsihi. Bahasanya de ulama begitu tulisnya. Ada qaimin binafsihi, ada al-qiyamu binafsihi, gitu ulama. Beda kitab, beda kalim, tapi tujuannya sama. Cuman beda kitab. Yang jadi akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak butuh sesuatu. Apa itu sesuatu? Yang dimaksud sesuatu adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Artinya makhluk itu ciptaan Allah. Allah nggak butuh kepada ciptaannya. Ciptaannya apaan aja? Ya banyak. Selain Allah, ciptaan Allah itu. Selain Allah, makhluk, ciptaan Allah, makhluk. Aras makhluk ya bukan? Makhluk. Berarti Allah nggak butuh kepada aras. Jangan kita punya keyakinan Allah bertempat di aras, nggak boleh. Jadi nggak boleh meyakinkan Allah di aras, nggak boleh. Udah sesat. Berarti yang ini udah hilang, nggak kepake keyakinan kita begitu. Langit makhluk Allah, langit makhluk Allah. Berarti Allah jangan bilang di langit, nggak butuh. Termasuk bumi, ya, termasuk di antara langit dan bumi itu makhluk Allah semua. Kalau atas nama Allah, kenapa ya? atas nama Allah saya bersumpah. Kalau dibilang atas nama Allah saya bersumpah. Beda itu mah. Beda ya. Beda kalimat itu. Beda. Beda kalimat bahasanya. Jadi nggak boleh meyakinkan Allah itu bertempat, ya. Nggak boleh meyakinkan Allah di hati kita, nggak boleh bilang ada Allah, boleh. Allah mah di hati gue, jangan begitu, nggak boleh. Berarti bertempat. Ya. Kalau orang zaman kadang-kadang Rasulullah menghadap Allah, itu berarti enggak Salah itu. Kalau menerima ini lahir kata, nah salah. Masalah lima waktu. Nah, Allah bukan berjumpa, Rasul bukan berjumpa sama Allah. Nggak boleh berjumpa. Kita namu sama seseorang berjumpa, soane. Ya, nggak boleh dibilang Gimana? Hah? Ada sebenarnya gimana? Makanya guru almarhum, ya, satu sabda ini nerangin, dan juga kayak Abdul Syafi'i nerangin juga tuh. Jadi Allah
menyiapkan ngasih tempat kepada Rasulullah namanya maqamul khitab, ya, tempat untuk berbicaranya Rasul kepada Allah. Ya Allah siapin tempatnya buat Rasul. Cuma diingetin, bukannya Rasul menghadap Allah di sana ketemu Allah. Waktu Isra Mi'raj nggak boleh. Karena Allah nggak di atas, Allah nggak bertempat. Kan Rasulullah ke atas, ya. Namanya apa? Mi'raj. Mi'raj itu ke atas, ke Sidratul Muntaha, terus ke tempat yang Allah telah siapkan kepada Rasulullah untuk berdialog. Ya, nah ini berdialog hati-hati nih. Masanya bukan apa-apa. Dari 50 sampai jadi 5 waktu ketemu Nabi Musa, minta dikurangin dari 50. Bayangin coba. Rasulullah balik ke tempatnya maqamul khitab, berdialog ame Allah. Cuman bahasanya ingetin, ya, Rasulullah minta ya Rob kurangilah, jangan 50. Allah kurangin 5 jadi 45. Kurang ketemu lagi Nabi Musa, ya. Kalau Nabi Musa bertempat lah makhluk ya. Udah banyakan masih 45, kita kurangin lagi sampai 9 kali balik. Apa ketemu Allah? Enggak, cuman tempatnya doang di sono. Untuk ya, bahasanya nih, untuk kalimat berdialog, bukan Allah di tempat di depannya Rasul. Allah tuh nggak bertempat, cuman ngomong aja minta sama Allah, ya Rob kurangin, udah ya 5 begitu, bukan Allahnya. Nanti juga nih maaf ya, kalamnya Allah, ucapan Allah bukan yang baru. Nih kalau belajar tauhid hati-hati. Berarti saat itu Allah berdialog kepada Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Sebelum itu Allah nggak berbicara kepada Rasul kayak begitu, nggak begitu. Kalam Allah tuh kodim, kagak ada awal. Kalau kita bilang tuh berdialog kepada Allah, ya kepada Rasul, berarti baru tuh. Ucapan mengurangin kepada Rasulullah itu dengan kalimat yang itu namanya hudus, nggak boleh. Allah tuh kodim, ya. Jadi itu ucapan yang kodim, ya, bukan yang baru, nggak boleh bilang yang baru. Kalam Allah tuh kodim yang tidak ada awalan. Ya, untuk proses itu namanya maaf ya, bahasanya ada suluhiyun kodimun, ada tanjizil hadis. Ya. Kalau ucapan Allah, firman Allah, ya, perkataan Allah itu kodim, nggak ada awalan. Jadi apa yang Allah ucapkan, ya, yang Allah ucapkan udah ada pada azali. Sebelum Isra dan Mi'raj terjadi, Allah udah berkalam. Tuh. Sebelum Isra dan Mi'raj terjadi, Allah udah berkalam kayak begitu. Cuman ingetin, Rasulullah ngomong apa yang Allah katakan gitu, itu dibuka kupingnya Rasul. Jadi kalau Allah mengajak berbicara kepada makhluknya, kepada Rasulullah diajak bicara, itu dibuka kuping batinnya. Bukannya yang baru Rasulullah dengar kayak gitu begini, bukan. Dibuka kalam Allah yang ajali, yang sebelum ada makhluk Allah udah berbicara, dibuka tuh, dengerin tuh Rasul. Emang udah ada, udah tercatat apa yang bakal terjadi Isra Mi'raj, ada di Lauhil Mahfuz. Apa yang Rasulullah dengar dari 50 kurang lagi sampai 5, ya, itu memang udah kalam azali. Sebelum Isra Mi'raj Allah udah
berkalam, nggak ada bukan kalam yang baru. Rasul ngomong nggak boleh. Kalau baru ngomong Rasul, balik lagi ngomong lagi, itu namanya baru, namanya hudus, nggak boleh, mustahil kalam Allah itu hudus. Jadi apa yang Allah perbuat, apa yang Allah katakan, ya, jangankan maaf ya, jangankan ucapan, ya, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, bukan yang baru, yang kodim. Kalau kita kan ngelihat yang baru, nanti nggak tahu, aneh baru lihat, aneh baru lihat, ente nggak denger, aneh baru dengar dari ente, itu baru tuh, kuping kita denger baru, mata kita lihat baru. Bagi Allah tuh kidam, kodim, nggak ada awalannya, nggak ada kata baru Allah lihat nih, Allah baru ngomong, nggak ada, Allah baru denger, nggak ada kata begitu. Jadi kodimnya Allah begitu. Ya, jadi ucapan, firman Allah, maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah, perbuatan Allah yang Allah perbuat itu semuanya kodim, nggak ada yang baru. Allah jadikan pemimpin presidennya si Anu, apa yang baru? Kagak, memang udah ada di ajalinya, udah ada di ajalinya. Cuman tanjizil hadis, pembuktian kalam Allah, pembuktian apa yang Allah perbuat diajari, ya sekarang kita lihat, gitu. Itu namanya tanjizil hadis. Kalau yang Allah perbuat pada saat belum ada makhluk, namanya suluhiyun qadimun, bahasanya begitu, pemberesan ya, yang bakal terjadi pada makhluk Allah udah perbuat gitu. Cuman pembuktiannya kayak sekarang. Jadi jangan ngomong begini, kalau Allah ikut andil kepada Anies nggak bakalan kalah, jangan begitu. Ada postingan kayak gitu, postingan di grup ya, waktu kemarin tuh ya pilpres, ada yang ngomong begitu tuh, kalau ada kata Allah ya pro atau berkecimpung kepada Anies, ya Anies bakal menang gitu. Ini nggak boleh begitu. Jadi Allah itu makhluk dianggap, nggak boleh. Yang nentuin aja Allah, gimana kalau Allah ikut andil, bahasanya baru inget tuh, kalau Allah ngikut andil kepada Anies bakal menang. Dianggapnya Allah makhluk, nggak boleh begitu. Anda bilang, langsung jawab tuh di grup, jangan bilang Allah andil kepada Pak Anies tentang masalah pilpres. Allah itu bukan makhluk, kalau andil itu makhluk. Allah yang nentuin gitu. Itu udah ada pada azalinya gitu, udah menjadi kehendak Allah, nggak lepas. Iya, udah ketentuan Allah itu mah. Bukan Nabi Ibrahim ada di langit itu satu yang penting. Iya. Yang nanya itu. Jadi nggak boleh kita meyakinkan Rasulullah ketemu Allah di langit, di atas, di aras, jangan, nggak boleh. Ya, cuman tempat berdialognya aja yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sama dengan hadis Rasul, orang-orang yang beriman kepada Allah yang masuk surga gitu, dia bakal akan melihat Allah di dalam surga. Itu yakinin tuh, itu Rasul yang ngomong. Orang yang beriman, yang masuk surga, yang bertakwa, itu bakal ketemu Allah di dalam surga, bakal melihat Allah, ya. Bakal melihat, bukan ketemu, akan melihat Allah, bahasanya melihat, yanzuru bukan ketemu, yanzurullah, melihat Allah di dalam surga, melihat Allah di dalam surga. Apa yang di surga? Nah ini kita nih orang-orang yang bertakwa masuk surga, insya Allah masuk
surga akan melihat Allah. Di dalam surga melihat Allah. Allah dalam surga agak? Agak. Kalau lo makhluk. Kalau di dalam surga berarti tempat lagi, nggak boleh. Jangankan makhluk di dunia, di surga Allah nggak di dalam surga. Itu ngelihatnya bagaimana Pak Ustadz? Kan ngelihat di dalam surga, kitanya di dalam surga ngelihat Allahnya nggak di dalam surga. Gambarannya kita punya rumah. Gambarannya ya, kita punya rumah kita ada TV, ada TV, kita yang lihat pertandingan bola, bola ya, misalnya pertandingan bola ya, taruhlah di Senayan gitu ya, yang gampang yang dekat aja dah. Apa itu bola kita lihat lagi main di rumah kita kan kagak, cuman ngelihatnya, kita ngelihat pertandingan bola di Senayan, bukan main bola di rumah kita, cuman kita ngelihatnya begitu, ngelihat pertandingan bola gitu. Banyak tempat lapangan, bukan yang orang yang main bola di rumah kita ngelihatnya gitu dari rumah. Itu gambaran makhluk, itu baru makhluk. Bagaimana Allah? Kalau makhluk kan bertempat, kita tahu di mana tempatnya, lapangannya kan begitu. Kalau Allah enggak bertempat. Jadi gambarannya begitu. Di dalam surga orang yang beriman pada Allah akan melihat Allah di dalam surga. Jadi ahli surganya melihat Allahnya nggak di dalam surga. Gitu. Tadi gambarannya begitu. Ada konser, macam-macam tuh ya. Kita lihat aja di TV. Apa yang nyanyi di sana? Di rumah kita kan kagak, cuman kita ngelihat doang gitu. Sama gambarnya seperti itu. Ya, wallahu alam.